Menggeparkan. Seorang uskup agung mengumumkan dirinya masuk Islam karena surat Al-Ikhlas. Seorang uskup agung, Martin John, menggembarkan seluruh dunia atas pengumumannya di depan jemaatnya sendiri. Dia mengatakan bahwa dirinya telah masuk Islam dan meninggalkan agama Kristen dan keluar dari jabatannya sebagai uskup agung. Spontan saja, para jemaat yang hadir tersentak, kaget, bagaikan tersambar petir di siang bolong. Bagaimana tidak? Sebelum mengumumkan keislamannya, dia sempat mengeluarkan alat musiknya dan menyanyi. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan pada dirinya. Setelah selesai memainkan, dia pun mengumumkan bahwa dirinya sudah masuk Islam. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan hadir lagi sebagai uskup agung di gereja ini. Tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan sadar apa yang dikatakan bahwa dia sudah mantap untuk masuk Islam. Mereka tidak percaya atas pernyataan uskup agung bahwa mereka memanggil polisi untuk ditangkap karena sudah dianggap gila. Tak berapa lama kemudian polisi datang untuk menangkapnya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Sheikh Ahmed datang untuk menyelamatkannya dan mengakuinya bahwa dia telah mengislamkannya. Apa yang menyebabkan seorang uskup agung masuk Islam? Inilah kisah perjalanan seorang uskup agung asal Uganda, Martin John. Dia lahir pada 22 Februari di Burkabo, sebuah daerah yang berbatasan dengan Uganda, dan dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat. Orang tuanya sangat menginginkan anaknya menjadi seorang imam. Untuk mempersiapkan cikal bakal anaknya, orang tuanya memasukkan anaknya sekolah teknologi. Orang tuanya selalu berpesan kepadanya dan mengatakan bahwa dia ingin saya menjadi imam. Anakku, sebelum aku meninggal dunia, aku akan senang jika kamu bisa menjadi seorang imam. Permintaan ayahnya tidak dapat ditolaknya. Dia mengatakan bahwa kehidupan di Uganda tidak seperti di Eropa. Bebas dengan pilihan hidup setelah mereka usia 21 tahun ke atas. Sedangkan di Uganda, anak-anak diajarkan untuk menghormati kehendak orang tua mereka di atas keinginan mereka sendiri. Dia pun berangkat ke Inggris untuk mengambil diploma dalam administrasi gereja dan setahun kemudian berangkat ke Jerman untuk mendapatkan gelar BA. Dia pun berhasil menempatkannya studinya. Setahun kemudian dia angkat menjadi pejabat uskup. Tak berapa lama kemudian dia sekolah lagi untuk mengambil master. Dia mengatakan, selama ini saya hanya melakukan tanpa bertanya. Saat itulah dia mulai mengambil gelar doktornya. Namun dia mulai bertanya dan mencari kebenaran yang selama ini dia tidak pernah bertanya. Sejak itulah dia mulai melakukan penelitian semua agama termasuk agama Islam. Saat dalam pencarian dia mendapatkan salinan Al-Quran, sebuah ayat yang telah mengubah pandangannya. Sebuah ayat yang menjadi pemikirannya sepanjang hari. Sebuah ayat yang selalu terlintas dalam pemikirannya. Dia mengatakan, ayat pertama yang saya temukan adalah, katakanlah, dia adalah Allah, yang satu-satunya Allah, yang kekal, mutlak. Dia tidak beranak dan tidak beranak. Dan tidak ada yang seperti itu kepadanya. Surat Al-Ikhlas. Ayat itu menjadi referensi dia sebagai tesis dokternya. Saat itulah dia menemukan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak dirusak oleh manusia sejak diturunkan. Dia mengatakan, saya tidak peduli apakah mereka beri saya gelar dokter atau tidak. Itu adalah kebenaran dan saya sedang mencari kebenaran. Di saat dalam kebingungan mencari kebenaran, dia mencoba bertanya kepada seorang profesor Van Burger. Martin John bertanya kepadanya, dari semua agama di dunia, manakah yang benar? Islam jawabannya. John kaget atas jawaban temannya karena dia bukan seorang muslim. Kenapa Islam agama yang benar menurutnya? Rasa penasaran terhadap jawaban temannya, dia mencoba bertanya kembali pada alasannya. Kemudian dia berkata kepada John, alasan pertama dia benci orang Arab, dan kedua takut miskin, karena dia tidak mau semua hartanya diserahkannya kepada Islam. Semua itu muncul dalam imajinasinya. 1 tahun berlalu, namun jiwa John masih terombang-ambing. Ayat-ayat Al-Quran terus muncul dalam pikirannya. Orang-orang berpakaian putih terus berdatangan, terutama pada hari Jumat. Rasa gelisahnya terus menghantui dirinya.
tidak tahan hidup seperti ini untuk menjawab rasa gelisahnya, dia memutuskan untuk masuk Islam. Mimpi-mimpinya telah membimbingnya masuk Islam. Rekannya bertanya kepadanya, bukankah itu tahayul orang Afrika? Tidak, saya tidak percaya bahwa semua mimpi itu buruk. Ada yang membimbing Anda ke arah yang benar, ada yang tidak. Dan yang ini khususnya membimbing saya ke arah yang benar menuju Islam, katanya. Setelah itu dia masuk Islam. Reaksi pertama yang didapatkan pihak gereja melucuti semua hartanya, rumah, mobil, dan sebagainya. Begitu juga dengan keluarganya tidak bisa menerima. Dia telah memaafkan mereka. Mereka hanyalah orang-orang tua yang tidak tahu. Mereka bahkan tidak bisa membaca Alkitab. Yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka dengar dari pendeta yang membacakannya.